Ini penting sekali. Kalau seandainya video ini ditonton bagi keluarga yang sedang menghadapi penderita asam lambung gerd sensitif psikosomatis disorder, ini bagi keluarga yang sedang menonton, nggak sengaja menonton ini, tolong kasihanilah mereka, kasihanilah penderita asam lambung gerd sensitif psikosomatis disorder, support mereka, semangatin mereka, dukung mereka, dan berilah waktu untuk mereka cerita. Ini bagi teman-teman, bagi keluarga, atau bagi yang menonton yang tidak mengalami gangguan asam lambung gerd sensitif psikosomatis disorder, tolong supportlah penderita asam lambung gerd sensitif psikosomatis disorder. Dukung terus, semangatin. Karena bagi penderita asam lambung gerd sensitif psikosomatis, itu rasanya sedih. Mau senang susah, mau bahagia susah, mau tenang pun susah. Maka bagi keluarga yang sedang menghadapi penderita asam lambung gerd sensitif psikosomatis, tolong sayangilah mereka, support mereka, dan peluklah mereka. Walaupun dalam fisiknya tidak kenapa-kenapa, kalau dilihat secara fisik memang sehat, secara fisik memang kelihatan sehat, baik-baik saja. Tapi penderita asam lambung gerd sensitif psikosomatis disorder, dia sebenarnya yang tidak sehat itu di mental dan pola pikirnya. Maka bagi keluarga yang sedang menonton video ini, yang mengalami atau menghadapi penderita asam lambung gerd sensitif psikosomatis disorder, kasihanilah mereka, sayangilah mereka, support mereka, dan semangatin mereka. Didatangi sensasi, bagaimana cara mengatasinya? Sebenarnya mudah teman-teman. Kalian melakukan aktivitas-aktivitas yang kalian senangi di saat sensasi itu muncul. Kalian bisa mengalihkan, kalian lakukan, kalian pura-pura tertawa, itu sensasi hilang. Saya sering seperti itu dulu teman-teman, cara menghadapi kecemasan ketika sensasi itu ada. Ketika sensasi itu ada, saya itu berlagak kayak orang seneng. Hahaha, ketawa sendiri teman-teman. Alah, apa inilah, gitu. Sebenarnya ya, waktu itu ya cemas. Kuncinya hanya satu teman-teman, di pola pikirnya dan juga di mental kalian. Asal kalian mau menjaga pola pikirnya, berlatih masa bodoh, berlatih bodoh amat, dan bisa cuek terhadap sensasi-sensasi yang muncul, serta ketika kalian sudah mendobrak mental kalian yang awalnya ecek-ecek, yang awalnya kaleng-kaleng, kalian sudah memiliki mental yang berani, mental seperti baja, pasti kalian akan cepat pulih dan kalian mendekati kesembuhan teman-teman. Juga ketika sensasi itu muncul lagi keringat dingin, piar-piaran, les-lesan, kayak ada angin yang dari perut ke dada ini ya, saya kayak gini teman-teman. Wah, ini nggak apa-apa, ini aman, ini nggak berbahaya, ini bukan penyakit berat, kayak gitu teman-teman. Saya mengalihkan kecemasan itu, dan itu semua yang pernah saya alami teman-teman, ternyata dari pola pikir kita. Kok rasanya begini, mau sampai kapan, rasanya pengen nyerah, rasanya wah gundah gulana, rasa sedih. Saya mengalami itu teman-teman. Mulai saat itu saya berlatih teman-teman, mau sampai kapan ketika saya mau kayak gini terus, mau sampai kapan, masa saya mau hidup dalam kecemasan, saya hidup rasa dalam ketakutan. Lah akhirnya saya mulai bangkit teman-teman, saya mulai hilangkan ketakutan itu dengan cara masa bodohin, bodoh amat, saya melakukan sesuatu yang menyenangkan. Lah karena mau sembuh nih ya, satu minggu cuma satu kali sensasi datang, terus 2 minggu satu kali datang, bahkan 3 minggu satu kali datang. Itu ciri-ciri yang mau sembuh teman-teman. Lah ketika di fase itu, lah berarti kalian itu mau sembuh. Cuma nanti ketika ada sensasi lagi, walaupun 3 minggu sekali, kalian jangan sampai ke-trigger lagi, jangan dipikir was-was lagi, jangan khawatir lagi, terus jangan kembali ke semula, berpikir cemas, berpikir takut lagi, takut kronis lagi, takut penyakit berat. Jangan teman-teman, nanti ke-trigger lagi, nanti kembali kayak awal lagi. Walaupun masih ada sensasi, cuma ada perbedaan teman-teman. Yang biasanya sensasi itu datang 1 hari sampai 3 kali, sudah melakukan metode sama jalan-jalan, terus sensasi itu sedikit demi sedikit akan hilang, akan berkurang. Nanti lama-kelamaan ketika 3 minggu hanya sekali, 1 bulan sekali, nanti akan hilang dengan sendirinya teman-teman. Terus seperti layaknya orang normal lagi teman-teman. Sudah biasa, cerita juga nggak berat, mau ngomong juga nggak berat, nafas juga nggak tersedak, nafas nggak terlalu berat. Begitu teman-teman. Ingatlah, ada hal-hal yang indah teman-teman. Ada hal-hal yang indah menanti. Nanti justru itu ada kebahagiaan tersendiri karena sudah pernah melewati di ujian yang terbesar yang tidak masuk logika di pikiran manusia teman-teman. Itu kalau orang dulu mengatakan ketika orang yang mengalami gangguan asam lambung gerd sensitif psikosomatis disorder, kalau mau sabar, kalau mau bisa melewati jerene, atau kata orang dulu,
orang Jawa, bahkan ada orang Madura, itu ada yang bilang itu akan memiliki kelebihan. Jadi ini Arab mulia, katanya akan mulia kalau mampu atau bisa melewatinya. Itu yang diingat itu teman-teman. Yang perlu kalian obati, yang perlu kalian perbaiki itu di pola pikir. Sama mental kalian yang ngecek-ngecek itu. Terus ketika kalian sudah bisa mempraktekkan itu, ya kalian bisa bahagia. Ketika sensasi itu kalian bisa menertawakan. Jangan mengaitkan sensasi kayak gitu asalnya. Asalkan jangan mengaitkan sensasi, jangan berpikir negatif, jangan ke-trigger lagi. Bodoh amatin, kita flashback. Nyatanya kemarin ada sensasi, ya aman-aman aja. Kayak gitu aja teman-teman. Ingatlah, ada hal-hal yang indah menanti teman-teman. Kalian harus semangat. Kalian lakukan metode jaga 3P-nya. Rasa nggak enakan itu hilangkan. Memang semoga video ini bisa mengedukasi kalian semua, teman-teman. Bisa memberikan penyemangat untuk teman-teman semua. Juga bisa mengedukasi untuk kalian semua. Juga bisa jadikan ilmu untuk kalian semua. Untuk bangkit dari gangguan asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis disorder, teman-teman.